bertamu langsung ke kediaman Mbah Jenggot Naga. Saya akan bertanya-tanya tentang asal mula nama Pasker Tultulan dan nama nama community Durian Duit. Dan saya juga ntar bakal bertanya, kenapa sih kok bisa disebut Jenggot Naga? Mari kita ikut. Tapi mudah-mudahan beliau belum tidur. Sekarang jam 12 kurang 10 menit. Kita sampai di kediaman Mbah Jenggot Naga. Alhamdulillah beliau belum tidur. Mari kita ikuti. Assalamualaikum. Belum tidur, Mas. Mana kok malam-malam mampir ke gubuk saya? Nggih. Ini saya dari tim Pasker Cultulan Official untuk mewakili dari pasker-pasker lain yang ingin tahu tentang asal mula Pasker Cultulan ataupun jenengan sendiri, Mbah Jenggot Naga sendiri ingin mengulas habis dan bertanya langsung kepada jenengan selaku pemimpin dari Pasker Cultulan. Kalau asal-usul dari Pasker Cultulan itu sebenarnya gimana ya? Soalnya kita ambil nama Pasker Cultulan itu dari kisah saya mendirikan atau melatih di tempat latihan itu sendiri, tanpa ada satupun warga atau pendekar yang membantu saya. Dan saya juga izin dari pelatih untuk mendirikan tempat latihan. Itu pun saya sendiri. Saya latih sendiri, saya berangkatkan sendiri, saya antar sendiri tanpa satupun yang membantu. Di Surabaya Utara dulu belum ada pasker atau warga pendekar keras sakti yang ada di wilayah utara. Dan saya bilang, ya saya yang pertama di Surabaya Utara mendirikan tempat latihan sendiri dengan tekad hati untuk mengembangkan IKSPI Keras Sakti. Dan kemana-mana saya selalu mengembangkan sendiri, menyebarkan sendiri, tanpa bantuan seorang pun warga atau pendekar. Maka itulah kita pakai nama Pasker, yaitu Pasker Cultulan. Cultulan artinya dicul, berdiri sendiri. Orang Jawa mengatakan culculan ngadeg dewi. Jadi kita mendirikan seorang diri. Gitu, Mas. Itu kalau boleh tahu Mas, itu tahun berapa Mas kira-kira sampean awal merintis dari Pasker Cultulan ini Mas? Awal merintis dari Pasker Cultulan yaitu sekitar 2006. 2005, pertengahan 2005 saya melatih siswa saya satu orang yang asal dari Kalimantan, kebetulan tinggal di Surabaya. Oke, ini saya enaknya manggil jenengan ini apa? Mas, Mbak, Om, atau Bapak gimana Mas? Ya semua terserah sampean aja. Wong aku ya si unyu-unyu. Tapi kebanyakan kalau dari Pasker luar itu mereka manggil jenengan itu Mbah. Ya kebanyakan seperti itu, saya juga heran. Kenapa kok saya dipanggil Mbah juga? Padahal belum tua Mas. Iya. Oh, silakan diminum dulu. Ini rokoknya Mas. Silakan. Saya mau tanya, sampai sekarang anggota Pasker Cultulan itu sampai kira-kira ada berapa anggota? Kalau
dari anggota Paskerjulan atau siswa yang udah jadi tingkat 1 maupun tingkat 2 kurang lebih 270 orang. Asli pas kerjul-julan. Asli lulusan dari Paskerjulan yang dididik di Paskerjulan. Cewek, cowok, tua, dan muda. Itu kalau boleh tahu dari anggota pas kerjul-julan itu asli dari Surabaya atau dari luar kota atau dari mana? Ya, macam-macam daerah juga yang merantau di Surabaya. Ya, banyak yang ada dari Timur Leste, ada dari luar kota, luar Jawa. Bahkan kita juga mendidik dari anggota-anggota marinir, ya beberapa sih yang saya latih langsung di rumah saya ini di depan sini. Oh iya Mbak, kan ini jenengan biasanya kan di banner, di baju, kaos itu kan ada tulisan community Dulinan Demit. Nah, itu saya pengen tahu barangkali pasker-pasker luar juga penasaran arti dari community Dulinan Demit atau makna yang ada di dalam community Dulinan Demit. Itu sebenarnya kayak gimana, Mbak? Ya, mungkin itu banyak bikin orang penasaran. Kenapa kok pakai community dan demit? Nah, community biasa orang sebutkan juga komunitas. Komunitas dulinan itu kan mainan. Demit adalah jin atau makhluk halus. Jadi komunitas yang mainan jin. Bukan kita mainan jin. Tapi kita sering hari-hari, hampir kadang 1 minggu 3 kali, itu kita sering mengobati orang yang kena jin, kena demit, kesurupan, atau bahkan dari kena pelet, santet, bahkan tumbal itu kan dibawa sama jin. Jadi kita sebut dengan community dengan demit karena kita sering menolong orang yang kena hal-hal yang gaib, bersifat gaib. Ya alhamdulillah dari tenaga dalam KSP Ikra Sakti yang kita dalami, yang kita pelajari selama bertahun-tahun yang kita tirakati, insya Allah bisa, semuanya bisa, asal dengan petunjuk yang diarahkan sama pelatih atau sesepuh-sesepuh IKS. Dengan cara itu kita bisa kok untuk menggunakan tenaga dalam kita untuk menguasai atau mengusir jin-jin atau demit yang mengganggu atau mengusik dari manusia-manusia yang kesurupan atau kena santet dan lain sebagainya. Terus kalau seandainya masyarakat luar atau masyarakat awam yang belum tahu terus ingin minta tolong penjenengan niku, contoh kena guna-guna atau kena santet, itu apakah ada persyaratan khusus yang harus dibawa ke sini atau kayak gimana Mbak itu kalau ada orang yang ingin minta tolong? Ya, biasanya sih di luar sana harus pakai syarat, pakai gini, pakai gitu. Kalau dari Keras Sakti sendiri atau dari Culculan, dari saya pribadi, saya hanya media dari air. Jadi orang yang minta tolong atau apa, cukup bawa air 1 botol saja. Itu dari kita sendiri. Kalau boleh tahu Mbak, pasien jenengan niku dari mana aja atau dari kalangan sini-sini atau dari luar-luar sana yang pernah berobat ke sampean gitu? Kalau masalah pasien atau orang minta tolong, Mas, itu dari Surabaya dan sekitar, bahkan banyak yang dari luar kota, bahkan dari luar pulau. Ada juga yang dari luar negeri. Luar negerinya mana itu? Luar negeri kita dari Malaysia. Timur Leste kan sekarang udah luar negeri juga. Kita pernah 2 orang kita sembuhkan dari ilmu Keras Sakti yang kita tirakati. Ya alhamdulillah bisa untuk menolong orang meskipun
jauh di negeri seberang. Asli ilmu kerasakti itu Mas ya. Saya sendiri asli atau nyel, ilmu saya IKSP Kerasakti, tidak ada tambahan satupun dari luar. Ya Mbak, ini satu lagi lupa. Tadi mau tanya, ada yang tanya ini barusan. Kalau sekiranya pasien yang dari jauh, dari luar kota atau sampai luar negeri, itu apakah pasiennya harus datang ke sini secara langsung atau gimana, atau medianya melalui apa kalau kayak gitu Mbak? Gini Mas, kalau yang dari jauh, mereka kan sakit, tidak mungkin lah mereka datang ke sini. Apalagi yang dari luar negeri, tidak mungkin juga lah. Biasanya kita pakai media dari foto, kirim foto, nama, dan itu pun dari pihak keluarga yang meminta kita. Kalau selain datang langsung, mereka biasanya kirim foto. Jadi kita melakukan pengobatan dari foto. Kalau dari jauh gitu, apakah ada tarif-tarif tertentu gitu Mbak? Kalau kita itu Mas, tidak memikirkan tarif atau apapun itu. Intinya dari pihak keluarga percaya dan yakin, kita bantu dengan ikhlas. Selama ini saya selama mengobati atau menolong orang, satupun saya tidak menarik atau menarif satupun pasien saya. Ini kenapa jenengan kok biasanya dipanggil Mbah Jenggot Naga? Itu kenapa kok biasanya orang-orang luar atau pasker-pasker luar kok manggil jenengan itu Mbah Jenggot Naga? Apa arti dari kata nama Jenggot Naga tersebut? Kalau arti sih tidak ada Mas. Arti Jenggot Naga itu tidak ada buat saya. Cuman nama itu diberikan dari anggota TNI dari Kodam Brawijaya dan pengurus cabang Surabaya dulu. Mereka menyebut saya Jenggot Naga. Mungkin dari jenggot saya yang putih atau gimana, saya juga nggak tahu kenapa mereka sebut itu, dan nama itu sampai sekarang pun melekat jadi nama saya. Oke, saya rasa cukup itu aja Mbak pertanyaan dari saya untuk mewakili dari pasker-pasker lain yang masih penasaran apa itu pasker culculan, community durian demit, terus dari arti Mbah Jenggot Naga tersebut kayak gitu. Terima kasih atas waktunya yang telah meluangkan waktu. Ini sudah disuguhi kopi juga. Terima kasih Mbak atas waktunya. Ya sama-sama, ya terima kasih udah mau main ke gubuk saya ini dan silaturahminya. Oke, dulur-dulur, cukup sampai di sini saja. Sowan dengan Mbah Jenggot Naga dan tanya langsung apa itu pasker culculan, community durian demit, dan arti nama Mbah Jenggot Naga tersebut. Sekarang pukul sudah jam 1, sudah larut malam. Cukup sekian dari saya, dari Pasker Culculan Official. Saya mengucapkan hormat Jinsu.